Oke, di sini kita sudah selesai untuk menginstal Laravel-nya dan juga sudah bisa melakukan login. Di sini saya login sebagai admin. Nah, ini menggunakan administrator@mail.com. Template yang saya gunakan di sini adalah admin toolkit. Untuk melihat dokumentasinya bisa dibuka getadmintoolkit.com. Nah, ini dia getadmintoolkit.com. Nah, di sini untuk melihat semua template yang ada di template ini. Oke, yang pertama kita akan membuat modul untuk tabel barangnya. Jadi kita akan melakukan atau membuat modul sehingga kita bisa melakukan CRUD di tabel barang ini. Kita buka Visual Studio Code, kemudian buka terminal. Yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat modelnya atau model barang. Kita ketikkan php artisan make.2 model spasi nama modelnya. Namanya adalah barang, B-nya besar, kemudian min mcr, yang artinya M-nya itu untuk migration, C-nya itu untuk controller, dan R-nya itu adalah resource. Kalau sudah, enter. Akan dibuatkan tiga file. Yang pertama adalah modelnya, yang kedua migrationnya, yang ketiga adalah controllernya. Kita akan fokus di bagian migration terlebih dahulu. Kita buka file ini bisa dengan Ctrl klik atau buka folder database, migration, kemudian pilih yang ini. Ini terminalnya kita close dulu. Nah, di bagian sini sudah disiapkan template-nya oleh Laravel, yaitu skema create barangs. Kenapa barangs ada S-nya? Karena bawaannya dari Laravel ini adalah bahasa Inggris. Jadi apa yang kita buat tabelnya itu adalah jamak atau banyak. Jadi kita hapus saja S-nya karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi ini dihapus saja. Barang-barang. Di atas ini function up adalah fungsi untuk membuat tabel, kemudian function down ini dibuat untuk menghapus tabelnya. Kita akan fokus di bagian function up ini. Sudah ada ID dan timestamps, ini kita biarkan saja. Yang selanjutnya yaitu kita akan sesuaikan isinya. Ada 4 kolom. Yang pertama adalah ID. ID sudah dibuatkan. Yang kedua adalah nama barang. Nama barang tipenya adalah varchar. Kita langsung saja di sini buat. Untuk varchar menggunakan string. Nama barang. Kolom selanjutnya adalah stok menggunakan integer.
Yang terakhir adalah harga menggunakan integer. Oke, untuk migration barangnya sudah selesai. Langkah selanjutnya, buka lagi terminal dan kita akan melakukan migrate. PHP artisan migrate, enter. Nah, di sini ada info create barang tabel done. Kita cek di bagian tabel-tabel apakah sudah berhasil untuk proses pembuatan tabel barangnya. Kita refresh. Nah, sudah ada dan berhasil. Ada ID, nama barang, stok, harga. Untuk created add dan updated add ini sudah otomatis. Oke, jadi untuk membuat migration barang sudah selesai. Setelah migration berhasil, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah routing. Buka folder routes, kemudian buka web.php. Di bagian paling bawah kita ketikkan row.2.2 resource, kemudian namanya adalah /barang, kemudian kontrolnya adalah barang controller .2 kelas titik koma. Oke, kita tambahkan baris ini saja. Kemudian kembali ke browser untuk mengecek apakah sudah berhasil berjalan routing yang tadi kita buat. Untuk mencobanya di bagian dashboard ini kita ubah dengan nama barang kemudian enter. Nah, di sini kan yang tampil hanyalah putih saja. Kenapa yang tampil putih? Nah, kita akan membuktikannya. Buka lagi Visual Studio Code-nya, kemudian app http controller bagian barang controller di fungsi index. Di sini kita echo saja testing barang controller. Save, kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sudah berhasil. Nah, seperti inilah caranya untuk membuat sebuah routing. Baik, setelah kita membuat routing, kita akan bekerja di barang controller. Yang pertama adalah kita akan membuat ataupun menampilkan semua data yang ada di tabel barang. Oke. Saya hapus echo ini. Kemudian saya akan ubahnya menjadi jika keluar seperti ini, pilih yang use app model barang. Kenapa? Agar di bagian atas ini terdapat ini use app model barang jika belum ada ininya. Kalau keluar seperti ini, pilih yang barang, enter, kemudian seperti ini.
Oke. Di sini ada dolar data barang yang isinya adalah semua data yang ada di tabel barang. Kemudian di sini kita return view. View ini adalah barang.index. Barang ini adalah nama folder yang ada di view, kemudian index ini adalah nama filenya. Oke, kita akan membuat file index ini terlebih dahulu. Untuk membuat file index ini, kita menuju ke folder resource, views, kemudian di folder views ini kita buat folder baru dengan nama barang. Kemudian di dalam folder barang ini kita buat file baru dengan nama index.blade.php. Nah, isi dari index.blade.php ini kita bisa mencontoh dari file ini, tabel.blade.php. Ini adalah template dari tabelnya. Diklik aja, kemudian Ctrl A, Ctrl C, paste di index.blade.php. Oke. Untuk melihatnya bisa buka browser, kemudian untuk ini kita ganti dengan barang. Oh, di sini ada yang ketinggalan, yaitu di model barangnya belum kita setting agar model barang itu terkoneksi dengan tabel barang, bukan barangs. Jadi kita buka modelnya, app models barang. Nah, di bagian sini kita buat yang namanya protected table sama dengan barang. Nah, seperti ini. Kemudian kembali ke barang ini, browser, kita refresh. Nah, sudah tidak ada error dan sudah tampil tabelnya. Nah, tabel ini adalah tabel contoh dari templatenya. Kita akan sesuaikan kolom-kolomnya dan hapus yang tidak digunakan. Yang pertama, saya akan menghapus 4 baris ini karena ini tidak akan terpakai. Sedangkan yang baris pertama ini akan saya pakai sebagai contoh. Jadi saya akan hapus 4 baris ini. Oke, hapus, simpan, kembali ke browser, refresh. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan mengubah nama-nama kolomnya. Saya akan menambahkan nomor di depan. Kemudian untuk kolomnya saya sesuaikan dengan soal. Di soal ini ada nama barang, stok, dan harga. Jadi nama barang, stok, harga, kemudian ada satu tambahan yaitu aksi. Aksi ini digunakan untuk meletakkan tombol, apakah itu tombol delete, apakah tombol edit. Nah, ketiga kolom yang sudah tidak terpakai saya hapus. Kemudian di bagian sini juga akan saya sesuaikan.
Tadi saya menambahkan nomor, kemudian 3 terakhir saya hapus. Kembali ke browser, refresh. Nah, jumlah kolomnya sudah sesuai. Langkah selanjutnya kita akan menampilkan datanya langsung dari tabel barang ke tampilan sini. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama harus dicek yaitu di controllernya. Nah, di sini sudah ada data barang yaitu barang all. Jadi tinggal kita masukkan ke sini di bagian body. Kita ketikkan for each. Collectionnya yaitu barang, itemnya biarkan saja tetap item. Kemudian dari TR sampai TR ini kita cut, masukkan ke dalam for each. Nah, tinggal kita sesuaikan nama dari kolomnya. Pertama ada kolom nomor, ini 1, biarkan dulu saja. Yang kedua adalah nama barang. Nah, ini nama barangnya belum sesuai, saya hapus isinya. Kemudian di sini kita tuliskan yaitu item nama barang. Kemudian ini juga yaitu item stok. Kemudian yang terakhir adalah item harga. Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Kemudian kita kembali ke browser, refresh. Nah, belum ada isinya. Kenapa? Karena memang di tabel barang ini belum ada isinya, jadi belum ada yang bisa ditampilkan. Kemudian kita konsennya ke tambah data ini. Jadi ditambah data ini akan kita ubah agar ketika kita klik tombol tambah data ini menuju ke halaman atau form tambah.